dengan misi yang dibawa oleh Paus Fransiskus terhadap agendanya ke Indonesia pada 3 hingga 6 September ini, Romo, bagaimana hasil-hasil dari dialog ini bisa juga diterapkan untuk umat, tidak hanya umat Katolik, tapi juga masyarakat Indonesia? Ya, itu memang pasti tema khususnya relevan untuk Indonesia, karena itu juga ada kunjungan ke Masjid Istiqlal dan pertemuan lintas iman, karena itu juga salah satu keprihatinan beliau. Tetapi seperti tadi saya singgung, saya kira dalam hal ini Indonesia cukup punya relatif nama baik lah. Diakui pengalamannya bahwa secara umum, pada umumnya ada relasi yang baik antara penganut agama yang berbeda-beda. Memang tentu saja masih ada juga ya tantangan-tantangan yang harus dihadapi berkaitan dengan hal ini. Kita juga selalu harus waspada, jangan sampai khususnya biasanya kelompok-kelompok yang kecil mungkin ya, yang cenderung mungkin bisa kurang mendapatkan haknya, atau ada bentuk-bentuk penghayatan keagamaan yang ekstrim, yang mengizinkan kekerasan, itu tetap juga kita harus waspadai. Maka saya kira cara terbaik adalah seperti sekarang sudah terjadi di Indonesia, selalu sudah ada ya budaya silaturahmi. Betul. Kalau Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti memakai istilah budaya encounter, perjumpaan ya. Saya kira di Indonesia itu sudah cukup dihidupi ya, orang bersilaturahmi itu sudah biasa ya, antar orang dari berlatar belakang agama, suku dan budaya yang beraneka ragam. Itu perlu dijaga dan dikembangkan sambil terus diwaspadai ya, kecenderungan-kecenderungan, bahaya-bahaya penyalahgunaan agama misalnya untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang kemudian bisa melahirkan sikap-sikap yang merusak harmoni itu. Ya. Romo, kalau tadi kita lihat kedatangan Paus Fransiskus, Paus memilih untuk menggunakan mobil yang sangat sederhana, juga penggunaan pesawat yang juga sangat sederhana, bukan pesawat-pesawat khusus gitu ya Romo ya. Apa yang bisa kita lihat dari sini Romo? Apa yang membedakan dengan kepemimpinan pada paus-paus sebelumnya? Sudah kelihatannya sejak awal beliau dipilih menjadi paus. Bahkan pemilihan nama Fransiskus. Pilihan itu juga pasti mendapat inspirasi dari teladan Santo Fransiskus Assisi yang bukan hanya mencintai orang miskin dan sederhana, tapi juga hidup sederhana. Dan keutamaan kesederhanaan itu saya kira dibutuhkan oleh dunia kita sekarang ini ya. Dunia yang cenderung konsumeristik ya. Dunia yang tadi itu juga karena ketidakmampuan menahan diri atau yang berujung juga pada kebiasaan, beliau menyebut budaya lain throwaway culture, budaya membuang, yang juga mengancam ekologi ya, alam semesta. Dalam rangka keprihatinan kita bersama untuk menjaga alam, saya kira sikap sederhana itu dibutuhkan. Sikap sederhana, menjaga alam, ya. Juga sikap-sikap yang harus diteladani bukan hanya bagi umat Katolik, tapi juga bagi seluruh umat dan masyarakat di Indonesia. Tadi juga Menteri Agama mengatakan takdir kemanusiaan, takdir kita berbeda-beda, tapi juga kita saling menghargai. Dan juga ini menjadi salah satu yang menjadi concern, menjadi perhatian dari Paus soal Pancasila. Bagaimana membumikan Pancasila kepada mungkin masyarakat yang belum memahami esensi dari Pancasila itu sendiri, Romo? Pembicaraan tentang itu kiranya sudah banyak. Pembicaraannya sudah banyak. Pembicaraan sudah banyak. Memang diperlukan juga supaya orang tidak lupa ya tentang Pancasila itu. Tentu saja yang paling bagus adalah mencari bentuk-bentuk atau gerakan-gerakan kreatif untuk secara nyata mewujudkan nilai-nilai itu ya dalam hidup sehari-hari. Paus Fransiskus kiranya tahu ya tentang ini, dan
kita mengharapkan bahwa kedatangan beliau meneguhkan atau memberi kita semangat baru khususnya untuk menghidupi, menjaga baik-baik warisan Bhinneka Tunggal Ika itu ya, diversity in unity yang tadi sudah dikatakan yang cukup dikenal di mana-mana kita mempraktekannya. Mudah-mudahan ini mendapat peneguhan sehingga kita juga makin sadar dan makin waspada untuk terus menjaganya. Kita semakin sadar untuk sama-sama menjaga dan mewarisi ini ke generasi berikutnya agar nilai-nilai Pancasila tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dan saudara, kita masih sama-sama akan melihat dan mengantarkan Paus Fransiskus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan. Ada beberapa titik yang akan dilewati oleh Paus Fransiskus dalam perjalanannya menuju Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Tadi juga kita sudah melihat Paus menggunakan mobil berwarna putih. Tak henti-hentinya Paus Fransiskus tersenyum, menyampaikan pesan-pesan kecintaan terhadap kemanusiaannya juga melalui senyumannya yang tidak pernah lepas. Karena Paus Fransiskus juga dikenal sebagai the smiling Pope. Paus yang selalu menyapa dengan senyuman. Kita tadi sudah saksikan bersama saudara kedatangan dari Paus Fransiskus ke Indonesia. Ini adalah kedatangan yang sangat bersejarah setelah 35 tahun yang lalu Paus Yohanes Paulus II menjejakkan kakinya di Indonesia dalam kunjungan apostoliknya. Dan saudara, ada beberapa titik yang akan dilewati oleh Paus Fransiskus dalam perjalanannya menuju ke Kedutaan Besar Vatikan. Sejumlah titik nanti akan kami sajikan kepada Anda, saudara. Dan yang Anda lihat di layar ini adalah rekaman kedatangan Paus ketika tiba di Indonesia pada kurang lebih pukul 11:35 sesuai dengan agenda awalnya saudara 11:35 karena sebelumnya sempat dikatakan akan tiba lebih awal. Dan ini saudara adalah gambar Paus Fransiskus ketika tiba di Indonesia dan menghampiri para pendamping Paus yang terdiri dari perwakilan negara. Tadi ada Bapak Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia, ada Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Gandhi Sulistianto, juga ada Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci, Michael Trias Kuncahyono. Ini adalah buket bunga yang melambangkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila yang diberikan oleh Mary Lourdes yang berusia 6 tahun dan juga Irfan Wael yang berusia 12 tahun berasal dari Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Dan saudara, kita sudah terhubung dengan Renata Panggalo langsung dari Kedutaan Besar Vatikan. Renata, bagaimana kondisi di sekitar Kedutaan Besar Vatikan terkait dengan kedatangan Paus pada hari ini, Renata? Ya, Bella, situasinya nampak kami menyaksikan beberapa meter dari gedung Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan, gerbang sudah dibuka. Yang menandakan Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan sudah siap untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus ke Kedutaan Besar. Karena memang kalau dari informasi yang kami dapatkan, Paus Fransiskus setelah disambut di Bandara Soekarno-Hatta akan langsung mengarah ke Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan untuk menginap selama 4 hari ke depan dalam kunjungannya ke Indonesia. Terkait dengan pengamanan sejauh ini, tadi kami sudah mewawancarai Polres Metro Jakarta Pusat yang menyampaikan bahwa ada 500 personil gabungan dari TNI maupun Polri yang berjaga di sekitar area Kedutaan Besar Tahta Suci. Kemudian juga dari Pas Pampres
mengawasi atau mengamankan di area ring 1 yang berarti kedutaan besar Tata Suci Vatikan ini dijaga ketat oleh Pas Pampres, kemudian di area ring 2, di area Jalan Medan Merdeka Timur dan sekitarnya ini baru diamankan oleh TNI Polri, dan juga ring 3 yang diprediksi ini akan berada di sekitar Gereja Katedral Jakarta. Bella dan juga saudara, yang bisa saya sampaikan sampai saat ini juga rekayasa lalu lintas belum diberlakukan. Dari pihak kepolisian memang menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan secara situasional. Kalau yang kita lihat ini berarti pada saat Paus Fransiskus nanti melintas di sekitar area Jalan Medan Merdeka Timur, barulah nanti rekayasa lalu lintas itu akan diberlakukan. Sama halnya dengan beberapa jalan atau jalur yang rencananya akan dilewati oleh Paus Fransiskus. Misalnya tadi yang Anda sebutkan, Bella, ada Semanggi, kemudian Bundaran HI, Patung Kuda, ini pun juga akan diberlakukan rekayasa lalu lintas. Tapi kembali lagi ini akan diberlakukan secara situasional. Apabila Paus Fransiskus akan segera melintas ke jalan tersebut, maka petugas dari kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas atau penutupan jalan sementara sampai pada akhirnya Paus Fransiskus sudah tiba di Kedutaan Besar Tata Suci Vatikan, barulah nanti arus lalu lintas akan kembali normal. Jadi memang masih dinanti kedatangan dari Paus Fransiskus. Kalau tadi kami cek di aplikasi pers elektronik atau aplikasi navigasi, jarak dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan ini sekitar 30 menit. Dan yang berarti kalau bisa diprediksi, mungkin dalam waktu dekat sekitar pukul 12, ini Paus Fransiskus sudah bisa sampai ke Kedutaan Besar Vatikan. Kalau yang kami pantau di sini belum ada terlihat persiapan untuk penyambutan. Nampaknya juga Bella, agenda di Kedutaan Besar nampaknya akan internal, karena tadi kami sempat melihat ada sejumlah tamu yang masuk ke Kedutaan Besar Vatikan, namun memang untuk media sendiri belum terinformasi apakah kemudian kami bisa meliput ke dalam gedung kedubes Vatikan. Namun sampai saat ini memang situasinya yang bisa kami sampaikan, rekayasa lalu lintas belum diberlakukan, namun penebalan keamanan dari jajaran TNI Polri, bahkan Pas Pampres ini sudah terlihat berjaga di depan gedung Kedutaan Besar Tata Suci Vatikan. Bella. Terima kasih Renata Panggalo terkait dengan laporan Anda. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara opsional. Juga ada 500 personel gabungan yang disiagakan untuk mengamankan Tahta Suci Vatikan. Terima kasih Renata Panggalo langsung dari Kedutaan Besar Vatikan. Dan saudara, baru saja Anda melihat rombongan Paus Fransiskus sudah melewati DPR dan keluar Semanggi menuju JPO Sudirman untuk kemudian tiba di Kedutaan Vatikan. Yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini, saudara, beberapa titik tempat jurnalis Kompas TV melaporkan pergerakan Paus Fransiskus dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Kedutaan Besar Vatikan. Tadi jurnalis Kompas TV Renata Panggalo sempat mengatakan estimasi perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan kurang lebih 30 menit. Romo, tadi kita lihat kembali mobil yang dikendarai oleh Paus Fransiskus sangat sederhana. Mobilnya sangat sederhana, kemudian juga apa yang dikenakan Paus juga sangat sederhana, sama seperti ketika ia pertama kali terpilih menjadi Paus Fransiskus. Lagi-lagi Romo, bagaimana kita meneladani kesederhanaan Paus agar bisa menjadi umat dan masyarakat yang juga ikut sederhana dalam keseharian kita? Ya, saya mendengar juga bahwa untuk mobil yang akan dipakai untuk keliling di Gelora Bung Karno itu juga beliau inginkan yang terbuka. Betul. Sehingga dekat dengan bisa melihat langsung umat ya yang dia dekati ya.
Ya, mungkin kalau melihat pengalaman beliau juga kesederhanaan itu dihayati dalam hal bahwa dia dekat dengan umatnya. Jadi dia dan juga menyerukan dalam sejumlah surat-suratnya supaya